pelajar dan guru sekolah Sabat, di mana saja saudara berada. Tayangan ini membahas pelajaran sekolah Sabat yang keempat dengan judul Hikmat dari Pengajarannya. Ayat tema, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Markus 1 ayat 22. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah pengajarannya itu berkuasa? 1. Apa yang diajarkan cocok dengan kehidupannya. Yang kedua, Allah berbicara dalam wujud manusia. Dalam pelajaran pekan ini, kita mempelajari beberapa pengajaran Yesus. Salah satu pengajaran yang paling terkemuka, yang selalu dikenang dan dikutip, adalah khotbah di atas bukit, di dekat Laut Galilea. Di bukit ini, murid-murid dan orang banyak mendengarkan ucapan berkat yang menyertai pengajaran Yesus. Matius 5 sampai 7. Teringat Bukit Gerizim yang terletak di sebelah barat sungai Yordan di lembah Gilgal, di mana bangsa Israel yang baru menduduki tanah Kanaan mendengarkan ucapan berkat. Berkat itu menjadi bahagian mereka kalau mereka menuruti perintah Tuhan. Bangsa Israel pada zaman Yesus pada umumnya mengharapkan kedatangan seorang Mesias yang akan mendirikan kerajaan kemuliaan. Konsep yang salah itu juga mempengaruhi murid-murid Yesus. Ketika itu mereka baru diurapi Yesus untuk menunaikan tugas agungnya sebagai pekerjaan hidup mereka. Konsep yang salah mengenai kerajaan kemuliaan harus dikoreksi, bukan hanya untuk murid-muridnya saja, tetapi juga untuk orang banyak. Untuk maksud itu, khotbah di atas bukit itu diberikan Yesus. Ia menegaskan kembali kerajaan rahmat yang ia dirikan dan sifat-sifat apakah yang harus dimiliki oleh rakyat kerajaannya itu. Pengajarannya itu membingungkan hati pendengar. Mengapa? Karena sifat-sifat kerajaan rahmat bertolak belakang, bahkan bertentangan dengan sifat tabiat yang dihidupkan oleh orang banyak pada waktu itu, bahkan orang dunia dewasa ini. Yang menjadi pertanyaan, mengapakah salah satu pengajaran Yesus adalah tentang Allah Bapa? Alasannya, sewaktu Yesus datang ke dalam dunia, orang pada umumnya telah kehilangan pengertian yang benar tentang sifat dan pribadi Allah. Yang menjadi pertanyaan, selain Yesus menjelma menjadi manusia, agar ia mati menebus dosa manusia, apakah ada maksud penting lainnya? Ia datang untuk mendemonstrasikan dalam kehidupannya tabiat Allah yang sesungguhnya. Dengan demikian, ia mengoreksi tuduhan-tuduhan setan yang bohong, yang telah mencemarkan nama baik Allah. Karena Yesus sering menyebut tentang Allah Bapa kepada murid-muridnya, salah seorang murid, ialah Filipus, berkata kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Jawab Yesus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Yang menjadi pertanyaan, melalui metode mengajar apakah
Yesus menggambarkan tabiat Allah Bapa. Nah, salah satu metode Yesus adalah metafor. Metafor adalah apabila satu hal digunakan untuk menerangkan hal yang lain. Umpamanya, Bapa kita di dunia ini digunakan untuk memberi gambaran tentang Bapa di sorga. Nah, contohnya terdapat dalam Matius 7 ayat 11. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta